Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kembali kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu memberikan rezeki kepada kita. Kemudian salawat salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana seorang muslim mengkonsumsi. Satu di antaranya adalah harus memakan, mengkonsumsi benda-benda yang halal. Dan yang kedua adalah yang harus kita jaga ketika mengkonsumsi dan membedakannya dengan orang-orang yang sesungguhnya tidak menjalankan ajaran agama Islam, tidak patuh dan taat kepada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa salah satu yang menjadi ciri konsumsi dari seorang muslim itu adalah dia akan mengkonsumsi secara sederhana, tidak akan berlebih-lebihan, tidak menjadi orang yang melampaui batas ketika mengkonsumsi. Ketika orang-orang yang mengkonsumsi hanya menurutkan hawa dan nafsu, maka menjadikan orang-orang itu orang-orang yang berlebih-lebihan ketika melakukan konsumsi dan sebagainya. Sehingga di dalam surat Al-A'raf tadi Allah mengingatkan kepada anak Adam, ketika kita hendak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, silakan kita menggunakan pakaian, silakan kita berpenampilan yang indah-indah ketika kita masuk ke masjid Allah. Lalu di belakang ayat Allah mengatakan wukulu washrabu wala tusrifu. Maka ini kriteria yang kedua. Silakan makan, silakan minum, silakan berkonsumsi. Tetapi catatan yang terakhir dikatakan oleh Allah wala tusrifu. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita lihat dalam beberapa kajian-kajian ekonomi konvensional, salah satu orang melakukan konsumsi itu adalah bagaimana dia memaksimalkan kepuasan. Tetapi dalam konsep Islam, maka harus ada keseimbangan ketika dia melakukan konsumsi itu, sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang terlalu melampiaskan nafsunya, melampiaskan segala apa yang dia inginkan, sehingga ini akan mengakibatkan pada dua hal. Yang pertama adalah
orang yang mengkonsumsi secara berlebih-lebihan akan cenderung kepada hidup kepada pemborosan. Maka disinilah Islam juga melarang orang-orang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan boros atau mubazir. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Ketika kita melihat apa-apa yang disampaikan oleh Allah, wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan. Maka ketika kita berlebihan, menjadikan dua akibat. Pertama, menjadi hidup boros. Menjadi orang-orang akan menjadi mubazir. Ketika dia membeli makanan, lalu karena ingin menampakkan kelebihan-kelebihannya, ketika dia melakukan hal pesta dan lain sebagainya, lalu ketika dia menampakkan kelebihan-kelebihannya, sehingga dia berpoya-poya dengan makanan, berpoya-poya dengan belanja, padahal semuanya tidak bisa dihabiskan atau semuanya tidak bisa dikonsumsi secara baik, sehingga menjadi sia-sia dan menjadi pemboros. Dan yang kedua adalah kecenderungan orang-orang yang suka berhidup dengan berpoya-poya, dengan berlebih-lebihan itu adalah menunjukkan kepada orang lain atas kesombongannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia. Ketika orang berpakaian kita contohkan, lalu sesungguhnya pakaian yang dia pakai itu sudah berlebih-lebihan, dan dia ingin menunjukkan sebagai identitasnya, sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang yang berpangkat, sebagai orang yang memiliki banyak harta dan kekayaan. Selalu dia melakukan penampilan yang berlebih-lebihan, sehingga akan menimbulkan rasa kesombongan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aba-aba ketika orang muslim itu melakukan konsumsi, maka dia harus melakukan sifat yang disebut dengan sederhana. Kita tahu bahwa di dalam konsep ekonomi Islam harus kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang yang dia itu adalah membeli sesuatu adalah sesuai dengan kebutuhannya, dia makan adalah sesuai dengan kebutuhannya, dia membeli harta adalah sesuai dengan kebutuhannya, maka itulah orang-orang yang sesungguhnya hidupnya adalah sederhana. Tetapi ketika dia sudah membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu itu adalah karena keinginan semata-mata, maka ketika itu akan menyebabkan orang-orang yang melakukan konsumsi seperti itu akan berlebih-lebihan. Karena yang ada, yang muncul di dalam dirinya itu adalah nafsu, keinginan yang berlebih-lebihan. Oleh sebab itulah, bagi seorang muslim, ketika dia sudah mendapatkan harta yang halal, ketika dia sudah mencara mendapatkannya harta halal, makanan yang dia tampilkan itu adalah makanan yang halal, maka catatan yang kedua yang penting dia gunakan adalah dia tidak boleh berlebih-lebihan terhadap apa yang telah disampaikan atau apa yang telah dia peroleh tersebut ketika mengkonsumsi. Sehingga di belakang ayat Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidaklah senang dan tidak menyukai terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita sudah menjalankan Islam, ketika kita mengkonsumsi secara Islam, secara teori yang ditampilkan dalam kajian ekonomi Islam, maka tentu disitulah yang akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus tahu bahwa rezeki yang minta-minta kepada Allah, rezeki yang selalu kita minta kepada Allah, maka permintaan kita itu adalah bukan banyak terhadap rezeki itu, tetapi yang kita minta itu adalah barakatan fil rizki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Maka dalam persoalan rezeki
adalah yang kita minta itu adalah berkah. Maka keberkahan terhadap rezeki itu adalah akan kita peroleh ketika kita mengkonsumsinya adalah harta yang kita konsumsi, harta yang halal, dan cara mengkonsumsinya tidak berlebih-lebihan atau tidak menjadi orang-orang yang sombong atau orang yang membazir. Makasih, banyak maaf. Allahumma fiqhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.